The Pastors Fellowship Gereja Kabar Baik Indonesia, GKBI, se-Jabodetabek berlangsung di GKBI Karis Ciledug pada tanggal 30 September tahun 2023. Acara ibadah dipandu seorang remaja putri cantik dengan iringan musik keyboard oleh Evangelis John Kelvin Siahaan dan renungan disampaikan oleh Pendeta Antonius. Berikut ini renungan dari bacaan Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya ada diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Daud dalam nyanyiannya, dalam pujiannya, dalam kidungnya, menyarankan kepada kita untuk alangkah indahnya kalau kita itu rukun. Saya bingung rukun itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Ya ini rukun sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya. Akur itu juga bukan bahasa Indonesia sebenarnya. Ya. Saling peduli, saling memahami, saling care itu adalah kata rukun. Jadi rukun ini bukan hanya bicara tentang kumpul sama-sama, tetapi saling empati dan saling simpati. Persekutuan kita ini di dalamnya enggak satu suku, maka gereja kita bukan gereja suku. Ada Batak, ada Jawa, ada Manado, ya banyak suku. Tapi yang saya lihat suku saya hanya 2, saya dan Pak Frans. Selebihnya suku-suku yang Batak, nggak masalah. Bukan itu yang kita mau bicarakan. Makanya tambahin Jawanya. Tambahin Jawanya, nanti saya tambahin Pak. Saya berharap banyak hamba-hamba Tuhan yang Jawa ya. Betawi dong. Betawi juga perlu ada ya, nambah. Nggak apa-apa. Kok didominasi dengan suku yang lain ya. Suku Jawanya membelot. Membelot Jawanya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang membelot ya. Nah, saya lihat seperti ini sesuatu himpunan yang
sesuai dengan apa yang dikatakan Mazmur 133. Ya, meskipun kita berbeda-beda dari suku yang berbeda, kita dikumpulkan dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang. Itu pentingnya di dalam persekutuan itu. Ya, bukan saya berpikir waktu pertama kali fellowship, saya mau bertanya, sebenarnya fellowship itu ngapain sih, gitu ya? Mau memamerkan kemewahan gereja kita kah? Atau kehebatan gereja kita kah, gitu ya? Atau memamerkan kita punya gaya dalam berkhotbah kah, gitu ya? Kita meskipun berbagai-bagai suku di dalamnya, kita satu dalam dominasi kita yang dulu kabar baik. Kita membangun bersama, saling menguatkan bersama di dalamnya, supaya dominasi kita ini bukan menjadi sesuatu yang kecil tapi semakin besar. Bukan besar di mata dunia tapi besar di mata Tuhan. Pekerjaan kita yang kita lakukan, meskipun gereja kecil maupun gereja besar, di hadapan Tuhan itu sama. Apakah beda? Kalau beda saya akan pindah gereja paling besar. Saya tetap layani gereja kecil. Bahkan saya pernah membuat perintisan lebih besar daripada gereja-gereja yang ada. Tapi saya akan tinggalkan. Kenapa? Nggak care. Ya. Jemaat datang ke gereja itu bukan cari berkatnya, tapi cari sesuatu. Apa sesuatu saya nggak tahu. Ya. Ketika saya tinggalkan gereja besar itu, saya bergabung dengan Pasiaan, dengan GKBI ya, bukan Pasiaan. Itu ngomong Pasiaan. Saya bergabung dengan, saya tinggalkan Ya Pasiaan di GKBI. Iya, Pasiaan di GKBI. Waktu itu ketua sinode Pasiaan itu ya. Mungkin kalau Pak Frans, saya ke Pak Frans gitu ya. Karena saat itu Pak Siaan yang ketua sinode, saya ke sana. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya ikut bergabung di GKBI? Ya silakan aja. Ya pikir-pikir dulu lah katanya gitu ya. Saya pikir-pikir, orang masuk sinode kok pikir-pikir dulu, saya pikir gitu. Kenapa nggak bang? Ya silakan gitu ya. Atau mungkin si orang yang kecil, gitu gitu ya. Makanya pikir-pikir dulu gitu. Coba kalau gitu saya bisa, oh ya Pak silakan masuk. Kali gitu ya. Enggak juga. Maka saya bilang gereja besar maupun gereja kecil, kita sama-sama berkati besar di hadapan Tuhan. Nah, di sini dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Berarti sesuatu yang rukun, sesuatu yang akur, sesuatu yang guyup kata orang Jawa bilang itu, menurut Mazmur itu sesuatu yang indah. Ini indah. Saya lihat ketika Pak Frans posting di gerejanya lagi sedang baptisan, saya lihat lagi banyak gereja-gereja posting di GKBI, ya khususnya di Jabodetabek, saya lihat bervariasi cara sakramen dalam hal baptisan. Dan itu tidak menjadi sebuah masalah, gitu ya. Saya pun tidak mempermasalahkan mau dicelupin kayak, mau dilelepin kayak, mau dipercik kayak, mau diapain, selama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sah-sah saja. Bagi saya, nggak tahu bantu Bapak pendeta yang teologi yang tinggi. Bagi Pak Yobel baik. Nah, kalau Pak Yobel mungkin bagus lagi kali ya. Pak Fran nggak sah tuh dibaptis pula. Banyak macam-macam cara liturgi di gereja kita, tapi kita dipersatukan dalam gereja kabar baik. Dan tidak merasa, wah, saya punya doktrin di gereja paling bagus, saya punya liturgi di gereja saya paling bagus, yang lain belajar sama saya. Enggak juga. Ya, semua saling berbagi, semua saling membangun di dalamnya, saling menguatkan. Tapi saya sangat miris jika di dalam gereja, dari organisasi kita, satu dengan yang lain saling gontok-gontok. Kalau dikelihatan masih mending ya, kita lerai, jangan pukul-pukulan, misalnya Pak Herman sama Pak Yobel pukul-pukulan, jangan pukul-pukulan Pak, nggak boleh, orang hamba Tuhan kok pukul-pukulan. Anda kan bukan atlet tinju gitu ya. Tapi yang saya saksi, yang saya bikin pilu itu, mereka lewat media sosial. Orang yang dari tidak tahu jadi tahu, orang yang ngerti jadi ngerti. Saya bilang, nah gereja kabar kok kayak gini, udah gimana sih ya? Ya saya maaf, dari banyak orang, saya dan Pak Hermon yang maaf, dan Bu Susi yang sudah lama di sini sama Pak Asia di gereja kabar baik. Jadi kalau kayak gini nih, ada Tuhan, bisa nggak sih kita ini saling membangun satu dengan yang lainnya, saling guyup gitu loh orang Jawa bilang ya. Guyup itu apa? Bukan masalah cuek lu sama gua, enggak. Guyup itu adalah orang yang saling memahami gereja satu dengan gereja yang lain, satu hamba Tuhan dengan satu hamba Tuhan yang lain. Bukan bilang, saudara tuh gereja lu urusan lu, enggak, bukan begitu. Kita boleh ikut ambil andil dengan katanya mendoakan gereja-gereja itu yang ada mengalami konflik,
kita doakan. Minimal kita bisa jadi jembatan buat mereka supaya rukun. Kenapa? Karena kata Mazmur tadi mengatakan itu sesuatu hal yang baik dan indah. Ya. Bermacam-macam rupa, bermacam-macam warna, bermacam-macam suku, bermacam-macam liturgi, tapi dipersatukan dalam organisasi kita yang namanya gereja kabar baik. Ya. Saya lihat, wah bajunya kok Pak Frans beda gitu ya. Perasaan saya stolanya warna merah, kok ini warnanya lain gitu ya. Nggak apa-apa, itu warna-warna dalam bergereja tidak masalah gitu ya. Itu sesuatu yang indah. Nah, digambarkan kembali di ayat yang kedua dan yang ketiga, seperti minyak yang baik. Ada nggak minyak yang nggak baik? Ada nggak minyak yang nggak baik? Mungkin yang punya motor pasti tahu, yang punya kendaraan tahu. Oli yang bagus itu oli yang mana sih? Top one. Bukan merek, Pak. Oli yang bagus itu adalah oli yang mana sih? Saya juga nggak ngerti, saya bukan ahli mesin, tapi saya membaca sebuah buku mekanik. Oli yang bagus itu adalah oli yang bisa tahan panas terhadap gesekan. Itu minyak yang baik. Semua ada benturan. Jangankan kita, piring dalam satu rak piring aja ketika diambil berbenturan nggak? Hebat kalau kita mengambil piring dalam rak piring nggak bunyi. Ya, pasti. Apalagi ngambil pasiaan. Ada itu tahu ini penghinaan nih. Tahu. Contoh, Pak, gitu ya. Apa lagi ya? Kalau saya kan orang Jawa pelan-pelan ngambil gini kan. Kan contoh yang nyata gitu ya. Pasti bunyi. Apalagi orang dengan orang. Besi menajamkan besi. Dikatakan apa? Manusia menajamkan sesama. Bagaimana supaya tidak ada ketersinggungan? Harus memiliki minyak yang baik. Ketika kita punya Roh Kudus, buah minyak mengukur kita supaya kita tidak ketersinggungan. Jangan pikir yang namanya Antonius orang Jawa nggak bisa tersinggung. Bisa. Sering. Masih apa lagi? Wah, kalau kecil-kecil kalau ngomong tuh pedas di telinga saya, kata gitu ya. Pak Yoga nggak kenal saya, tapi pasien kenal saya. Jangan bilang kecil itu kalau ngomong kita berawit pedas dia. Nah, jadi minyak yang baik, jangan menjadi minyak yang tidak baik. Kenapa? Karena yang tidak baik itu buat apa? Nggak bisa dipakai. Kalau ibu-ibu menggoreng dengan minyak goreng, saya mau tanya, kalau minyak goreng itu penuh dengan air, bisa nggak sih goreng? Nggak enak. Goreng namanya nggak goreng, namanya rebus gitu ya. Kita belajar untuk bersama-sama dalam himpunan yang seperti ini menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang pertama sebagai minyak, lalu seperti embun yang dari Hermon menuju ke gunung-gunung Sion. Kita tahu lah, bukan Hermon ini. Ya, mungkin namanya sama. Mungkin Pak Hermon ngambil copy paste dari sini. Kita tahu dataran-dataran di Israel ya. Kita baca banyak buku-buku tentang daerah-daerah di Israel. Gunung Hermon itu lebih tinggi atau lebih rendah dari Gunung Sion? Gunung Hermon. Gunung Hermon lebih tinggi daripada Gunung Sion. Kita yang pernah ke Israel, pernah berjalan ke sana pasti memahami ya. Gunung Hermon itu lebih tinggi daripada Gunung Sion. Itu awan, itu kabut dari Gunung Hermon turunnya ke Gunung Sion. Dengan kata lain, dalam perhimpunan yang kecil ini, gak ada tuh yang namanya gue lebih hebat, gue lebih tinggi. Kalau kamu hebat, kamu bagikan yang lebih rendah. Kalau kamu hebat, kamu canggih, kamu mengerti segala sesuatu, bagikan yang gak canggih, yang jadul-jadul kayak saya, gitu ya. Kalau kamu paham tentang teologi, berikan seseorang yang ngerti teologi. Pengurapan itu tidak turun dari bawah ke atas, namanya naik bukan turun. Tapi pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Dengan kata impartasi. Saya ajarkan jemaat saya untuk mengimpartasi. Yang saya punya yang namanya Antonius Nugroho hanya satu, iman kepada Tuhan Yesus. Saya berharap jemaat saya begitu keluar dari gereja, terjun ke dalam masyarakat, tunjukkan imanmu kepada banyak orang. Ya, ini suatu pengalaman kemarin. Saya ya nggak ngerti kalau kita semua hamba Tuhan yang memahami tentang spiritual mungkin paham dengan cerita saya.
Sesuatu yang indah adalah sesuatu yang diimpartasikan dari atas ke bawah. Di organisasi kita ini ada ketua sinode. Saya selalu taat dengan beliau. Ya, beliau mau ngomong apa asal yang benar itu ya. Saya ketika beliau ambil keputusan ini dan saya merasa bertentangan, saya akan komentar, Pak, kok begitu Pak? Tapi ketika saya cerna, oh ya sudah, saya ikutin aja mengalirnya gitu ya, airnya mengalir. Karena saya ngikutin Pak Sia itu nggak setahun 2 tahun. Sebelum ada Pak Hermon, sebelum ada Bu Susi, saya udah kenal beliau. Ya, Selama khususnya. lama sekali. Ya, dari belum nikah sampai maaf ada di emperan di daerah Cengkareng tuh, saya kenal beliau. Gitu ya. Jadi saya paham sekali gitu ya. Kalau alur pikirannya tuh minimal saya mengerti sedikit tentang beliau. Ya. Jadi ketika beliau memberikan sebuah keputusan, saya hormati. Meskipun beliau teman saya ibaratnya. Dan saya nggak pernah menentang, jangan gitu loh, macam-macam loh, gitu enggak. Saya dengar itu. Dan bahkan silih berganti para pengurus-pengurus yang ada. Saya nggak pernah komplain sama beliau. Saya bilang, kenapa saya tidak komplain? Saya percaya setiap atasan memiliki kebijaksanaan berbeda-beda. Dan saya tidak pernah komplain ketika itu masih sejalur dengan firman. Kenapa? Itu yang disebut indah. Jangan jadi hamba Tuhan kerjanya komplain aja. Protes aja. Saya bilang yang protes dan komplain itu biasanya tanda kutip bisa bekerja nggak? Yang menilai kita ya. Nanti kita lihat sendiri. Gitu ya. Nah, saya memang tidak ditunjuk sebagai pengurus karena memang saya tidak ada waktu, belum ada waktu karena saya bekerja dan tidak bisa ditinggalkan. Misalnya saya jadi pengurus, saya suruh ke Kalimantan, ya entar dulu gitu ya, karena pekerjaan saya nggak bisa ditinggalkan. Jadi saya melihat saja orang-orang yang ada di bawah jajaran Pak Sian itu bekerja. Setiap kali berganti, setiap kali beliau selalu nantang saya, jadilah pengurus. Enggak lah, saya berbeda dengan mereka. Saya pekerja. Silahkan tunjuk yang lain saja, biarlah mereka bekerja. Saya pantau dari belakang, saya dukung dari belakang. Ya, kadang-kadang beliau juga nggak ada ongkos nih, gue ada di Kalimantan saya nih, transferin dong, saya transferin. Yang penting sedikit nggak banyak ya Pak, yang penting bisa pulang. Yang penting Bapak bisa pulang, ya makasih banyak. Ya, hanya bisa itu doang saya. Ya, sekali lagi saya mau supaya di organisasi kita menjadi gereja dari organisasi yang rukun. Ya, jangan nanti terpecah, wah gara-gara Pak Herman nggak cocok sama Pak Siaan, dia buat tandingan GKBI tandingan lagi. Jadi berapa lagi GKBI? Ya, yang tandingan 1 jadi 2. Nanti ada Pak Herman lagi jadi 3. Ada Pak Yopel ada 4. Banyak pencari, wah enggak lah. Jangan ya Pak, tetap bersatu. Ya, tetap kita dukung apapun pekerjaan dan yang dirindukan, yang diprogramkan oleh GKBI, kita tetap mendukung. Ya, kita tetap mendukung di dalam doa maupun dana semampu saya. Ya, Tuhan memberkati. Biarlah persekutuan kita ini menjadi persekutuan yang terberkati dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita satu di dalam. Setelah ibadah dilanjutkan dengan fellowship yang dipimpin Pendeta Mangurup Siahaan.